Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Khairatul Diana Putri dengan NIM 231290106 dari Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Ilmu Pendidikan. Dengan dosen pengampu yaitu Bu Nesa Rizka Pengesti MA dari seksi 202311280186. Baiklah, izinkan saya akan mempresentasikan materi bahasa Indonesia dengan pembahasan presentasi ilmiah. Kita mulai dari yang pertama ada hakikat presentasi. Pengkomunikasian karya tulis ilmiah dapat dilakukan secara lisan atau tulis. Mempresentasikan atau presentasi karya tulis ilmiah adalah menyampaikan, menyajikan, mensosialisasikan, mempertanggungjawabkan, atau mempertahankan karya tulis ilmiah yang bersangkutan secara lisan dalam suatu suasana, cara, dan waktu tertentu. Presentasi tersebut biasanya dilakukan dalam bentuk diskusi kelas, seminar, ujian komprehensif, atau ujian akhir, atau skripsi, tesis, dan disertasi, dan lain-lain. Selanjutnya kita masuk ke materi tujuan presentasi secara lisan. Yang pertama tujuannya yaitu memberikan informasi, yang kedua untuk melakukan persuasi, yang ketiga untuk hiburan. Selanjutnya materi kita B, faktor-faktor yang mempengaruhi presentasi. Kita masuk ke faktor pertama, ada faktor intern. Faktor intern atau faktor internal merupakan faktor yang berasal dari diri sendiri. Itulah sebabnya faktor ini sering disebut dengan faktor kedirian. Selama ini, faktor intern inilah yang berkontribusi besar terhadap keberhasilan seseorang di dalam mempresentasikan karya tulis ilmiahnya. Faktor intern dapat dibedakan atas yang pertama ada faktor intern yang bersifat psikis dan kedua ada faktor intern yang bersifat fisik. Faktor intern yang bersifat psikis berkaitan dengan kejiwaan, mental, atau ke dalam diri presenter. Pada hematnya, yang termasuk ke dalam faktor intern ini diantaranya yaitu yang pertama ada kecerdasan, yang kedua ada kesiapan, yang ketiga ada penguasaan materi, yang keempat ada motivasi, yang kelima ada penggunaan sarana pendukung, yang keenam ada sikap, yang ketujuh ada komitmen, dan kedelapan ada konsentrasi. Faktor intern yang bersifat fisik berkaitan dengan kondisi fisik atau keadaan tubuh yang termasuk ke dalam faktor ini diantaranya yaitu yang pertama ada kondisi kesehatan dan yang kedua ada kelengkapan organ tubuh. Selanjutnya faktor kedua ada faktor ekstern. Yang dimaksud dengan faktor ekstern atau faktor eksternal adalah segala sesuatu yang berasal dari luar diri seseorang presenter. Itulah sebabnya faktor ini sering disebut dengan faktor luar diri. Pada hematnya, yang termasuk ke dalam faktor ekstern ini diantaranya yaitu yang pertama ada audien, yang kedua ada kondusivitas ruangan, yang ketiga ada kondusivitas iklim, dan yang keempat ada waktu. Kita lanjut kepada tahap-tahap presentasi. Yang pertama, tahap presentasi yaitu tahap persiapan presentasi. Yang kedua ada tahap pelaksanaan presentasi. Yang ketiga ada tahap pasca presentasi. Penjelasan dari tahap-tahap presentasi tadi yaitu yang pertama ada tahap persiapan presentasi. Tahap ini sering juga disebut dengan tahap pra-presentasi. Sesuai dengan namanya, maka hal-hal yang dipikirkan, diperhatikan, dipersiapkan, dan dilaksanakan pada tahap ini diacukan kepada keberhasilan proses presentasi yang akan dilaksanakan. Oleh sebab itu, persiapan sebelum presentasi sangat penting untuk dilakukan. Yang kedua, ada tahap pelaksanaan presentasi. Yang dimaksud dengan tahap presentasi adalah tahap menyampaikan, menyajikan, mensosialisasikan, mempertanggungjawabkan, atau mempertahankan karya tulis ilmiah secara lisan dalam suasana, cara, dan waktu tertentu. Sebagaimana halnya, pada tahap presentasi ini juga perlu dipikirkan, diperhatikan, dan dilaksanakan. Dan yang terakhir ada tahap pasca presentasi. Setelah dan menjelang presentasi berikutnya, sangat banyak hal yang dapat dilakukan. Dan yang paling utama, hal tersebut mengacu kepada evaluasi, yaitu mengevaluasi hasil yang diperoleh.
meninjau ulang apa-apa yang dilakukan dan yang akan dilakukan selanjutnya, dan lain-lain sebagainya. Evaluasi dapat dilakukan terhadap berbagai aspek dari keseluruhan aktivitas presentasi, terutama terhadap masa persiapan presentasi dan penampilan presentasi. Maka, kedua masa tersebut dapat diajukan berbagai hal, baik terhadap hal-hal yang perlu dihindari, diperbaiki, atau dipertahankan. Baik, sekian presentasi yang telah saya lakukan. Apabila ada kesalahan atau kekurangan kata, mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.